فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ketakjuban Nabi kepada diri seorang mukmin, dan ini tidak ada kecuali mukmin. Apa? Enggak pernah mengalami keburukan, adanya baik terus. Miskin baik, kaya baik, sakit baik, sehat baik, sukses baik, gagal baik, enggak ada buruk-buruknya sama sekali, baik. Tapi ada syaratnya tentunya, dan syaratnya sudah kita bahas. Sekarang kita masuk hadis ke-28. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thakula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, tatkala Nabi sakit parah, ini menjelang wafat ya, karena beliau tidak pernah sakit keras kecuali menjelang wafat. Jadi hidup beliau itu sehat, dan beliau jalani asbab kesehatan itu ya. Bangun pagi, bahkan sebelum subuh, kemudian tidak ada rasa hasad, iri, dengki, kemudian dermawan dan seterusnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan pilih-pilih makanan tentunya beliau. Tidak semua makanan dimakan oleh beliau, tidak seperti kita. Kalau kita barangkali yang penting enak, ya, beliau tidak. Ja'ala yataghashshahul karbu, seolah beliau diselimuti kesakitan. Dan antum masih ingat kalau beliau demam itu berapa? Kalau taruhlah kita 40 derajat itu udah maksimal, 41 udah nggak kuat. Rasulullah berapa? 80. Demam beliau itu, sakit beliau itu, dan para nabi itu melihat Nabi dalam keadaan diselimuti dengan penderitaan ini, kesakitan ini. Fatimah berkata, ini bukan sejam 2 jam ya. Sebab kalau sejam 2 jam 3 jam menjelang beliau wafat, itu tidak ada Fatimah di situ. Tidak ada Ali bin Abi Thalib di situ. Adanya Aisyah. Ya. Jadi berita bohong yang mengatakan bahwa Rasul wafat dikelilingi oleh Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, ini kisah dusta yang sering banyak kita dengar ini. Ini bikinan orang Rafidah. Yang benar, sejam, 2 jam, 3 jam sebelum beliau wafat, itu hanya berdua dengan Aisyah. Tidak lama, Abdurrahman, abangnya Aisyah, datang membawa siwak itu. Panjang kisah tentang ini, bukan pembahasan di sini. Ini mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari ya, Fatimah nengokin beliau. Karena kan sakit beliau itu sekitar 13 atau 14 hari. Hari sebelum beliau wafat, Allah berikan rasa ringan, rasa enteng, rasa seolah mau sembuh ya. Maka yang kemarin-kemarin berat sekali mau bangun, tiba-tiba enteng.
seolah mau sembuh. Maka beliau sempatkan untuk ke masjid saat kaum muslimin sedang sholat berjamaah. Sudah takbiratul ihram ya. Kaum muslimin mengatakan, diwakili oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan seterusnya, kami seolah-olah kami hampir-hampir mau membatalkan sholat kami demi melihat Rasulullah masuk masjid. Saking senangnya Rasulullah sembuh. Tidak taunya itu sholat terakhir beliau bersama para sahabat. Beliau duduk di sebelah kanan Abu Bakar sebagai imam, yang menjadi imam Abu Bakar. Dan sepertinya banyak seperti itu ya. Saudara-saudara kita itu sakit mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. Sehari sebelum meninggal dibikin enteng, ringan, seolah mau sembuh, padahal itu terakhir. Artinya kita harus bersiap. Dalam keadaan apapun kita harus bersiap. Jangan mentang-mentang enteng, enak, oh ini sembuh, lalu lupa istighfar, lupa taubat, malah keingatan dunia, apalagi maksiat. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Melihat Nabi beberapa hari sebelum beliau wafat dalam keadaan diliputi rasa sakit, demam, menggigil dan luar biasa, Fatimah tidak tega melihatnya dan mengatakan, wa karba abatahu, betapa beratnya engkau wahai ayah, betapa sakitnya engkau. Dijawab oleh Nabi, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu menjerang sakaratul maut, terbayang Allah murka, Allah marah, Allah akan menimpakan azab, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang-orang kafir ahli maksiat mati dalam keadaan ketakutan. Berbeda dengan kaum muslimin, ahlu ta'at, apalagi para nabi, para rasul, mati dalam keadaan senyum, bahagia. Ya. Disitulah makna sabda Nabi. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqa. Orang yang rindu ingin cepat-cepat ketemu denganku, cepat-cepat ketemu dengan Allah berarti cepat-cepat mati. Maka aku pun rindu ingin bertemu dengan dia. Kapan? Saat menjelang sakaratul maut. Bukan sekarang-sekarang ini. Tentu sekarang-sekarang ini kita nggak mau bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah adalah mati. Adakah, mungkinkah bertemu dengan Allah tidak mati? Nggak ada. Nggak ada. Keliru orang yang mengatakan bahwa sholat itu bertemu dengan Allah. Tidak. Tidak. Sholat tidak bertemu dengan Allah, tapi berbisik dengan Allah. Ketika kita sholat, kita berbisik-bisik dengan Allah, karena wajah Allah di hadapan wajah kita. Adapun bertemu tidak. Ya Allah selalu melihat kita. Kita kan tidak melihat Allah. Namanya bertemu itu saling melihat, kan begitu. Kita akan bertemu dengan Allah hanya dengan mati. Nah, kapan kita ingin cepat-cepat mati, cepat-cepat bertemu dengan Allah? Tadi, sakaratul maut. Adapun sekarang ini tidak boleh. Tidak boleh, bahkan berharap saja tidak boleh. Ya. La yatamanna ahadukum maut lidurrin asabahu. Tidak boleh kalian gara-gara miskin, gara-gara banyak utang, gara-gara sakit terlalu parah, lalu berharap cepat mati. Tidak boleh. Berharap aja nggak boleh, apalagi minta, apalagi berusaha mati. Dengan minum racun, dengan gantung diri, dan seterusnya, ini dosa yang sangat besar. Berharap aja tidak boleh.
berharap ketemu Allah. Kapan? Ya sekarang ini, sedang segar bugar. Adapun kita dalam keadaan sakaratul maut, justru kita disuruh cepat-cepat ketemu Allah. Ya. Dengan demikian, dua dalil yang seolah bertentangan ternyata tidak bertentangan. Ternyata bisa dijamak, bisa dikompromikan. Yang tidak bisa mengkompromikan karena tidak mengikuti petunjuk para ulama, oh ini bertentangan nih. Satu dalil mengatakan harus cepat-cepat rindu pengen ketemu dengan Allah. Satu dalil mengatakan jangan berharap mati. Padahal sekali lagi bertemu dengan Allah adalah mati. Nah, di sini Nabi betul-betul husnudzon, betul-betul berbaik sangka kepada Allah, berharap dengan mengatakan laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini ayahmu tidak akan menderita lagi selama-lamanya. Ketika beliau wafat, tidak sama sekali tidak ada penderitaan, sama dengan umumnya kaum muslimin. Menderita itu di dunia ini, dicaci, dimaki, dihujat, dipukul, ditendang, dipenjara, sengsara, ya, di dunia ini. Begitu mati, panen pahala, penuh dengan rahmat kenikmatan. Itulah kaum muslimin, itulah para nabi, para rasul. Begitu mati, penuh dengan kebahagiaan, kesenangan. Berbeda dengan orang-orang kafir, begitu mati, neraka, azab, waliyadzubillah. Falamma mata qalat, tatkala beliau sudah wafat, ini disingkat ya. Jadi ada beberapa kisah di mana beliau dari hari ke-14. Bahkan para ulama menulis khusus hari Kamis. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, kira-kira 4 hari atau 5 hari sebelum beliau wafat. Itu ada kejadian khusus. Nah, kemudian sejam 2 jam yang beliau melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, abangnya Aisyah itu. Apalagi pas beliau betul-betul wafat, terjadi kejadian yang luar biasa, di mana manusia yang paling mulia di muka bumi nomor 2 setelah Abu Bakar, yaitu Umar, seolah-olah ilmunya hilang, seolah-olah menjadi orang yang sangat bodoh. Padahal sekelas Umar bin Khattab, yang kata Nabi, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang paling pantas jadi Nabi. Jika Umar melewati satu jalan, dan di jalan itu ada jin, setan, jin itu takut dan akan mencari jalan lain. Kayak apa itu mulianya Umar. Begitu Nabi wafat, masih tergeletak jasad Nabi di situ, belum dikubur. Umar seolah-olah hilang ilmunya. Teriak-teriak dengan emosi, menghunus pedang. Barang siapa mengatakan Rasulullah mati, akan aku tebas dengan pedangku ini. Rasulullah tidak mati. Rasulullah seperti Nabi Musa, menghadap Allah 40 hari, nanti kembali lagi. Ini kan ngarang. Hilang ilmunya. Dan begitulah manusia, ketika saking sedihnya atau saking senangnya, kadang-kadang ilmunya hilang. Alhamdulillah masih ada, alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Ketika Umar teriak-teriak itu, datanglah Abu Bakar menenangkan Umar untuk diam. Umar nggak mau diam, terus teriak-teriak tanpa ilmu. Akhirnya Abu Bakar agak menjauh dan berkata kepada kaum muslimin di situ, setelah memuji-muji Allah dan selawat kepada Nabi, akhirnya 1, 2, 3, 5, 10 orang-orang pindah dari depan Umar ke depan Abu Bakar. Abu Bakar tidak bertele-tele, hanya menyampaikan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul.
Muhammad itu tidak lain cuman Rasul. Artinya bukan Tuhan. Boro-boro Tuhan, malaikat juga bukan. Artinya, qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul itu bukan cuman beliau, justru beliau Rasul terakhir, Nabi terakhir, ya kan? Rasul-rasul yang dulu mati semua. Kecuali Nabi Isa, ya kan? Diangkat ke langit. Selain Nabi Isa mati semua. Maka seandainya beliau wafat, ya wajar. Mendengar ayat ini, lemes dengkulku, kata Umar di kemudian hari cerita, ya. Seolah dengkulku tidak sanggup menahan badanku dan aku jatuh lemas. Dan seolah-olah aku baru dengar ayat itu. Padahal Umar hafal Al-Quran. Tentu sering dengar ayat itu. Tapi ya itu tadi, ketika saking sedihnya, kadang-kadang ilmu itu hilang. Ya. Oleh karena itu, hakim dilarang ngetok palu. Hakim dalam Islam dilarang menjatuhkan hukuman di dua keadaan. Satu, terlalu sedih. Dua, terlalu senang. Tidak stabil emosinya, begitu ya. Jadi harus dalam keadaan biasa, tenang. Ini luar biasa. Ulama besar, misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dibawa jenazahnya ke kuburan, ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan orang mengiring. Rasul begitu? Rasulullah begitu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Rasulullah dan seluruh para nabi, para rasul, wajib harus dikubur di mana Rasul tersebut meninggal. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikubur. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal di hujrahnya, kamarnya Aisyah. Maka ya harus dikubur di situ. Maka dari beliau menghembuskan nafas terakhir sampai dikubur, nggak kemana-mana, di situ aja. Maka Rafidah ngarang cerita. Rafidah ngarang cerita apa? Di saat Rasulullah dikubur, dimandikan, prosesi pemakaman, Abu Bakar dan Umar nggak hadir. Ya memang nggak hadir karena kan kamar Aisyah nggak besar dan Aisyah selalu di situ. Tentu sulit bagi Umar misalnya untuk ikut di situ. Ya di situ keluarganya. Gitu. Ya paling berapa orang memandikan, kan paling 3 orang, 2 orang, ya kan? Memakamkan paling berapa orang, ya kan? Di sini Rafidah ngarang cerita menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Oleh karena itu nyolatinya kan ngantri. Diawali dari kaum muslimin dewasa. Udah selesai nanti ibu-ibu, ya udah selesai nanti anak-anak, dan yang itu pun ngantri ya dari 3 misalnya 4 kan sekali lagi kamar Aisyah tidak lebar, tidak mungkin selebar ini, ya kan. Nah sekali lagi dari Nabi wafat sampai penguburan itu tidak kemana-mana, di situ terus. Jangan bayangkan seperti selayaknya kaum muslimin digotong, dibawa ke kuburan, diantar oleh ribuan manusia. Kalau dia orang besar, ulama, Rasul tidak seperti itu. Ya abatahu ajaba rabban da'ahu. Ayah telah memenuhi panggilan Tuhannya. Ucapan ini diucapkan oleh Fatimah karena Fatimah sadar, faham bahwa ketika seorang nabi akan dicabut nyawanya harus harus diberi 2 pilihan. Jadi malaikat maut wajib memberikan 2 pilihan kepada seorang nabi yang akan dicabut nyawanya.
Mau sekarang apa nanti? Ini khusus para nabi, para rasul. Mungkin antum masih ingat bagaimana pilihan kedua untuk Nabi Musa. Ya. Nabi Musa disuruh menempelkan tangannya ke seekor lembu. Nanti berapa bulu lembu yang tertutup oleh telapak tangan beliau? 1 bulu 1 tahun. Padahal kita tahu bulu lembu kan kecil-kecil sekali. Ribuan mungkin ya. Taruhlah misalnya 5.000 bulu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa, berarti 5.000 tahun lagi baru mati. Tentu gemetar ketakutan Nabi Musa, ya kan? Kayak apa orang umur 5.000 tahun? Maka beliau minta pilihan pertama. Nabi Muhammad SAW lebih dahsyat lagi. Antum tahu pilihan kedua untuk Rasulullah SAW? Seandainya beliau memilih pilihan kedua, maka hari ini beliau masih hidup. Karena pilihan kedua bagi beliau adalah mati bersama umat terakhir. Insya Allah kan kita bukan umat terakhir ya. Insya Allah kita masih ada anak, cucu, cicit yang masih menjadi umat Muhammad SAW Muslim. Nah, nanti di akhir zaman akan tiba masanya di mana sudah tidak ada orang Islam lagi. Sebab ketika masih ada orang Islam, nggak akan kiamat-kiamat. Kiamat terjadi, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Kiamat terjadi, sangkakala ditiup, itu ketika di muka bumi tidak ada satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Boro-boro la ilaha illallah, istighfar, la haula wala quwata, adzan, qomat, boro-boro menyebut lafaz Allah saja sekali nggak ada. Jadi manusia kafir semua, musyrik semua. Di saat itulah kiamat tiba. Nah, nanti orang Islam terakhir yang dicabut nyawanya itu siapa? Itu bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi memilih pilihan kedua, tentu rugi besar bagi Nabi kalau terus hidup sampai akhir zaman. Dicaci, dimaki, dihujat, segala macam. Dan penuh penderitaan kan hidup beliau. Maka beliau memilih sekarang. Memilih pilihan pertama. Maka Fatimah mengatakan, termasuk Aisyah juga mengatakan, ajaba rabban da'ahu. Ayah memilih pilihan pertama. Maksudnya saat ini menyambut panggilan Rabbnya. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu. Tempat bagi ayah adalah surga Firdaus. Ya abatahu ila Jibrila nan'ahu. Kami, Fatimah menyebut tentang Jibril. Kenapa? Karena nggak akan datang lagi. Nggak ada datang lagi. Kalau selama ini entah berapa puluh kali, berapa ratus kali Jibril datang pada Nabi membawa wahyu. Kadang tidak terlihat, kadang terlihat, tapi bukan bentuk asli ya. Kadang milih dalam bentuk sahabat yang sangat tampan, Dihya Al-Kalbi, kadang dalam bentuk orang Arab Badui yang tidak dikenal. Itu sering sekali. Kadang Fatimah tahu, kadang tidak, kadang Aisyah tahu ini Jibril, kadang tidak. Bahkan pernah Rasulullah didatangi Jibril, Rasul sendiri tidak tahu kalau itu Jibril, kecuali setelah beberapa hari. Ya. Nah, dengan Nabi wafat, nggak mungkin ada Jibril datang lagi. Inilah yang disedihkan oleh para sahabat. Selain kehilangan manusia yang paling mereka cintai, manusia termulia di muka bumi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga sangat bersedih karena tidak mungkin ada wahyu lagi. Kalau kemarin-kemarin ada permasalahan, ini benar apa salah, yang benar ini apa itu, turun wahyu. Ya, bahkan ada yang bohong, orang munafik bohong begini, dibongkar oleh wahyu, langsung Allah yang menjawab. Ada pertanyaan tentang khamr dan judi, sebetulnya hukumnya gimana? Ada jawaban. Ada pertanyaan lagi tentang darah haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa datang jawaban dari langit berupa ayat. Nah, ketika Nabi wafat, udah tinggal kenangan. Sudah tidak ada lagi. Maka dikatakan musibah terbesar yang melanda kaum muslimin adalah putusnya wahyu, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ketika tanah sudah mulai diurukan di atas jasad beliau, karena perlakuannya sama persis. Jasad beliau dengan jasad seorang muslim yang paling rendah pun perlakuannya sama. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati, ya dikubur. Tidak ada perbedaan. Ini barangkali hanya Islam ya. Hampir semua agama itu membedakan antara orang awam dengan yang bukan awam. Dalam penguburan misalnya, dalam pakaian misalnya. Hanya Islam yang menyamakan. Tidak ada pakaian khusus para pencari ilmu, pakaian khusus ulama, dalam Islam tidak ada. Ya, pakaian Rasul dengan pakaian Abu Bakar, Umar, Bilal sama. Ya bahkan nggak ada riwayat beda dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab. Karena memang tidak ada, pakaian Islami itu tidak ada. Yang ada sifat dari pakaian Islami itu tidak transparan misalnya ya, tidak terlalu ketat gitu. Adapun model tidak ada, bebas. Maka pakaian kaum muslimin Saudi misalnya ya seperti itu. Pakaian kaum muslimin di Mesir misalnya ya seperti itu. Kaum muslimin di Malaysia ya seperti itu. Kaum muslimin di Indonesia ya seperti ini. Beda-beda nggak masalah. Ya, karena sekali lagi tidak ada pakaian khusus Islami. Nah, ini berbeda dengan agama-agama lain. Yahudi misalnya, Nasrani misalnya, Buddha, Hindu, umumnya mereka punya pakaian khusus untuk para pendeta, untuk para pastor. Islam tidak ada. Nah, sekarang diada-adakan. Oh, kalau Habib pakainya begini. Oh, kalau Kiai pakaiannya begini. Itu diada-adakan. Artinya tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Tidak syar'i istilahnya. Tidak berdasarkan dalil. Hanya diada-adakan. Ya. Sebelum kita bersoal jawab, saya ambil beberapa fawaid. Ya. Yajuzu dzikrul mayyiti bisifatihi ba'da mautihi. Bolehnya menyebut-nyebut sifat mayat. Tentu harus yang baik ya. Yang buruk kita rahasiakan. Antum tahu si fulan yang baru saja meninggal itu aib-aibnya antum tahu. Cukup antum saja yang tahu. Kunci gitu. Kecuali antum tahu kebaikannya, nah boleh disebarkan. Sunnah disebarkan. Ya. Bapak-bapak tahu nggak yang bayarin utang masjid sekian ratus juta itu bapak ini yang baru meninggal ini. Nah, ini boleh disebarkan karena kebaikan kan. Bapak-bapak tahu nggak yang sering meletakkan sembako di depan pintu orang-orang miskin sebelum subuh itu ya bapak ini yang baru saja meninggal ini. Nah, begitu. Karena Allah ikut menyaksikan ya. Kalau kita luar biasa. Kebaikan beliau luar biasa begini. Allah ikut menyaksikan. Malaikat ikut mengamini. Gitu. Tapi ini jangan direkayasa. Banyak dari kita merekayasa. Berangkat dari dalil tadi, kalau kita menyebut bahwa si fulan yang baru saja meninggal itu orang baik, orang khair, maka akan diaminkan oleh para malaikat, akan disaksikan oleh Allah, lalu direkayasa. Setelah sholat mayat, lalu direkayasa. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah bapak-bapak menyaksikan mayat ini baik, khair? Ini rekayasa namanya. Ya nggak mungkin jujur lah ya. Bapak-bapak menyaksikan bahwa mayat ini baik, nggak mungkin kan? Nggak enak sama keluarganya. Tentu itu nggak jujur. Ya, itu rekayasa. Nggak direkayasa sambil jalan, sambil ngobrol. Tidak diformalkan seperti tadi. Tidak direkayasa. Ya. Satu lagi, ad-dunya daru ta'abin wa nasabin.
Dunia ini negeri yang penuh melelahkan, bikin capek. Ya, untuk mendapatkan gaji 5 juta, 7 juta sebulan saja, betapa capeknya kita. Itu masih mending. Kadang-kadang sehari untuk mendapat, saudara-saudara kita banyak ya, sehari untuk mendapatkan 50 ribu, 100 ribu, lelahnya luar biasa. Itulah dunia. Betapa melelahkannya. Udah begitu nggak ada aman-amannya. Tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba kena gula, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kena musibah. Inilah dunia. Seperti ini keadaannya. Nah, ada satu negeri yang di situ tidak ada kanker, tidak ada gula, tidak ada kecelakaan, yang ada hanya nikmat, nikmat, selamat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ada. Nah, kenapa kita lupakan negeri itu? Gara-gara kita lupa silau di negeri yang cukup melelahkan ini. Oleh karena itu, kita ini sedang berlelah-lelah, bercapek-capek. Ya. Maka jangan sampai kita berbuat maksiat. Kita taati Allah dan Rasul-Nya agar kita kembali ke negeri yang penuh dengan kenikmatan. Gak ada capek, gak ada lelah, gak ada sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba diusir dari surga, gak ada. Tiba-tiba udah dari surga dimasukin ke neraka, gak ada. Udah masuk surga, udah aman seaman-amannya. Ya. Sementara selama 30 tahun di istana tiba-tiba berubah menjadi neraka. Dihujat, diazab. Ya. Seperti yang sekarang sedang kita saksikan. Orang-orang ini nggak menyangka kalau menjadi porak-poranda seperti itu. Padahal dalam waktu nggak sampai 10 hari. Ya itulah dunia. Tidak terduga-duga. Maka jangan merasa aman. Gaji saya besar, badan saya sehat, lalu merasa aman. Jangan. Merasa amanlah kalau sudah sampai surga. Ya, ada pertanyaan? Silakan.